Pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya infrastruktur dan menempatkan infrastruktur sebagai agenda utama dalam percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Sementara itu, berdasarkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa APBN dan APBD tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur tersebut. Oleh karena itu, pemerintah mendorong keikutsertaan swasta dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015. Pola skema KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk mencukupi kebutuhan pendanaan penyediaan infrastruktur dengan memperhatikan resiko para pihak. Pemerintah mendapatkan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat waktu, dan inovatif dari swasta untuk meningkatkan layanan publik. Terdapat 19 sektor yang dapat dikerjasamakan melalui skema KPBU. Dalam upaya mendukung koordinasi dan mempercepat pelaksanaan penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU, pada 2019 telah terbentuk Kantor Bersama KPBU Republik Indonesia melalui penandatanganan nota kesepahaman yang beranggotakan 7 kementerian atau lembaga, yaitu Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian PPN Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP, di mana Kantor Bersama KPBU menjalankan fungsi sebagai pusat informasi, koordinasi, dan capacity building terkait KPBU. Dan diharapkan, Kantor Bersama KPBU dapat menjadi one-stop service pelaksanaan proyek KPBU di Indonesia. LKPP sebagai salah satu anggota Kantor Bersama KPBU berkomitmen dalam mendukung upaya percepatan pelaksanaan penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU. Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, LKPP diberikan kewenangan dalam mengatur tata cara pengadaan badan usaha pelaksana dalam proyek KPBU. Saat ini, LKPP telah menerbitkan 2 aturan terkait, yaitu Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015 dan Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018. Dalam mendukung implementasi pelaksanaan kedua peraturan tersebut, LKPP memberikan layanan konsultasi dan pendampingan dalam proses pengadaan pada proyek KPBU. Sampai dengan tahun 2021, LKPP telah memberikan pendampingan terhadap beberapa proyek KPBU dan sukses ditransaksikan, di antaranya proyek Palaparing, proyek satelit multifungsi, proyek Bandar Udara Komodo Labuan Bajo, proyek operator pelabuhan Patimban, dan proyek PLTS Anambo. Sebagaimana diketahui bahwa skema kerjasama pemerintah badan usaha KPBU ini merupakan creative financing yang relatif baru diupayakan di Ditjen Perhubungan Udara sebagaimana arahan dari Bapak Menteri Perhubungan. Kami menyadari betapa peran LKPP di dalam mendampingi tim KPBU dan panitia lelang dalam mempersiapkan proses transaksi yang sesuai regulasi pelelangan KPBU merupakan fase yang sangat penting di dalam keberhasilan KPBU. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada LKPP. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua.
Alhamdulillah, proyek ini sudah mulai dikerjakan sejak tahun 2018 yang lalu. Dalam kegiatannya, ini merupakan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka memberikan rasa aman, nyaman kepada masyarakat Lombok Barat, khususnya yang berkaitan dengan penerangan jalan umum. Beberapa support tentu yang dilakukan oleh LKPP beserta seluruh jajarannya yang sudah kami terima, dan kami apresiasi dan ucapkan terima kasih karena memang kami dari awal pendampingan dilakukan oleh LKPP. LKPP sendiri tentu menjadi bagian yang penting dalam proyek KPBU di Kabupaten Lombok Barat ini. Pemerintah Republik Indonesia saat ini sedang menggencarkan pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur yang bermanfaat bagi kemajuan Indonesia. LKPP dalam perannya sebagai salah satu pelaku dalam kantor bersama KPBU turut serta mendukung percepatan pelaksanaan KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha, dengan 3 upaya yang terus-menerus dilakukan. Antara lain dengan LKPP terus melakukan koordinasi, yang kedua LKPP melakukan fasilitasi, dan LKPP juga melakukan capacity building. Harapannya percepatan pembangunan infrastruktur dengan KPBU akan terus disukseskan dan dilakukan oleh LKPP dengan 3 penguatan tersebut. Di sisi lain, dalam rangka pengembangan kerjasama pemerintah badan usaha yang regulasinya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, tentunya peran LKPP juga diperlukan dalam rangka terus-menerus melakukan pengembangan kerjasama pemerintah dan badan usaha. Pengembangan KPBU ini, LKPP mempunyai 3 unsur penting. Pertama, berusaha untuk terus-menerus melakukan upaya regulatory framework. Yang kedua, LKPP terus berupaya melakukan implementasi dalam rangka penyusunan dan pengembangan model dokumen pengadaan KPBU. Dan yang ketiga, LKPP akan terus-menerus melakukan pendampingan pelaksanaan implementasi KPBU di seluruh sektor. KPBU dari sisi pemerintah, LKPP mendampingi untuk memberikan akuntabilitas dan transparansi sehingga proses transaksi pengadaan KPBU berjalan lancar sesuai tujuan dan akuntabel, serta melakukan suatu upaya yang bersifat sinergitas. Di sisi pelaku usaha atau investor atau badan usaha pelaksana, LKPP ingin membantu memberi keyakinan kepada investor swasta agar KPBU ini terus-menerus dimasuki oleh investor, sehingga investor terus menggerakkan KPBU sehingga tercapainya tujuan dari KPBU tersebut. Untuk itu, mari kita terus dukung pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU untuk menuju Indonesia yang lebih maju. Informasi dan konsultasi lebih lanjut dapat menghubungi LKPP, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus.